Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Felix di channel YouTube saya Nurse Felix. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal kemampuan umum SKB Perawat CPNS 2019 bagian yang kedua. Hal ini saya sesuaikan dengan File Report CAT SKB 2020 serta pengalaman pribadi saya meraih skor SKB 335. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya selalu merekomendasikan kepada teman-teman untuk join member program CPNS Mastery teman-teman ya. Kita punya ada paket SKD atau seleksi kompetensi dasar dan SKB seleksi kompetensi bidang. Bagi teman-teman yang saat ini belum mengikuti seleksi kompetensi bidang, belum terlambat untuk order paket CPNS Mastery ini. Link order nanti akan saya tampilkan di deskripsi box untuk teman-teman. Dan yang luar biasanya lagi, kita juga telah membuka penjualan paket SKD atau seleksi kompetensi dasar CPNS bagi teman-teman yang belum beruntung tahun ini, kemudian yang mungkin baru mau mencoba tahun depan. Ayo semangat, mulai dari sekarang belajarnya ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 4 bulan ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Saat ditanya perawat, ibu tersebut mengatakan anaknya rutin diberikan imunisasi sesuai jadwal. Imunisasi apa yang akan diberikan kepada anak tersebut saat ini? A. BCG polio 1, B. DPT HB HIB 1 polio 2, C. DPT HB HIB 2 polio 3, D. DPT HB HIB 3 polio 4 IPV, E. campak. Oke, kita saksikan bersama-sama teman-teman. Jawabannya kira-kira apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah ya, D. DPT HB HIB 3 polio 4 IPV. Kita masuk ke pembahasannya. Ya, usia bayi 4 bulan. Jenis vaksin yang diberikan yaitu DPT HB HIB 3 polio 4 dan IPV, di mana masing-masing dosisnya DPT HB HIB 3 itu dosisnya 0,5 mili. Lokasinya itu di paha untuk bayi dan lengan kanan untuk bayi 3 tahun. Kemudian cara pemberiannya intramuskular. Kemudian polio itu 2 tetes dosisnya. Lokasinya oral, cara pemberiannya melalui mulut. Kemudian IPV atau polio suntik. Dosisnya itu 0,5 mili. Lokasinya paha kiri dan cara pemberian intramuskular. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang ibu membawa anaknya yang berumur 1 bulan ke posyandu. Perawat menjelaskan bahwa anaknya akan diberikan imunisasi BCG untuk mencegah penyakit paru. Bagaimana cara pemberian imunisasi tersebut? A. Subkutan, B. intrakutan, C. intramuskular, D. oral, E. intravena. Ya, kira-kira jawabannya apa teman-teman di sini? Ya, jawabannya adalah B. intrakutan. Pembahasannya bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Cara dan lokasi penyuntikan untuk vaksinnya BCG, tempat suntikan itu lengan kanan atas luar. Cara penyuntikan intrakutan dengan dosis 0,05 cc. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Tema dan subtema Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 adalah A. Indonesia Cinta Sehat, Generasi Cinta Sehat Siap Membangun Negeri. B. Masyarakat Hidup Sehat Indonesia Kuat. C. Generasi Sehat Indonesia Unggul. D. Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku. E. Indonesia Cinta Sehat, Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku. Oke, kira-kira jawabannya apa ini? Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 atau diperingati tanggal 12 November 2019 yang lalu atau tahun lalu. Ya, jawabannya adalah
C. Generasi sehat Indonesia unggul. Kita saksikan bersama-sama pembahasannya, teman-teman. Teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Ya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-55, Generasi Sehat Indonesia Unggul, diperingati pada tanggal 12 November 2019. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pencegahan penyakit tidak menular, pemerintah membuat gerakan cerdik. Yang termasuk cerdik adalah A. Cek kesehatan saat ada gejala, B. Enyahkan zat karsinogenik, C. Rajin menimbang berat badan, D. Istirahat cukup, E. Kelola emosi. Ya, jawabannya adalah ya, B. Istirahat cukup. Kita saksikan bersama-sama jawabannya. Ya, jawabannya benar adalah D. Istirahat cukup. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Huruf C. Cek kesehatan secara berkala. E-nya, enyahkan asap rokok. R-nya, rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Ya, sangat jelas ya penjelasannya di situ, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Pasal yang mengatur kerahasiaan pasien terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal A 75, B 57, C 65, D 56, E 76. Ya, jawaban yang benar adalah C 57. Ya, kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Ya, pembahasannya adalah Pasal 57. Dikatakan di situ bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ayat yang kedua, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Izin yang bersangkutan, D. Kepentingan masyarakat, atau E. Kepentingan orang tersebut. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang termasuk program generik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015-2019 adalah A. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, B. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, C. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, D. Program Pembinaan Upaya Kesehatan, E. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Oke, kira-kira teman-teman apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah B. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Pembahasannya, program generik Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 2. Program penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS. 3. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan. 4. Program penelitian dan pengembangan kesehatan. Oke, sangat jelas di situ ya. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1 yang dimaksud dengan kesehatan adalah A. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. B. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup ekonomis secara sosial dan produktif. C. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. D. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, jasmani, rohani maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan secara sosial dan ekonomis. E. Keadaan sehat baik secara fisik, lahir batin, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis? Oke, jawabannya adalah C. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oke, kira-kira teman-teman kalau terlalu cepat silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Setelah kontak dengan pasien, seorang perawat melakukan cuci tangan dengan hand rub. Berapa lama seharusnya kegiatan cuci tangan yang tersebut dilakukan? A. 10-20 detik, B. 20-30 menit, C. 40-60 detik, D. 20-30 detik, E. 30-40 detik. Ya, jawabannya adalah D. 20-30 detik, D. Kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Prinsip dari 6 langkah cuci tangan antara lain: A. Dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik atau hand rub atau dengan air mengalir dan sabun antiseptik atau hand wash. Rumah sakit akan menyediakan kedua ini di sekitar ruangan pelayanan pasien secara merata. B. Hand rub dilakukan selama 20-30 detik, sedangkan hand wash 40-60 detik. C. 5 kali melakukan hand rub sebaiknya diselingi 1 kali melakukan hand wash. Oke, kita selanjut ke soal ke-9. Seorang perawat sedang melakukan cuci tangan. Saat ini perawat tersebut telah selesai menggosok sela-sela jari tangan. Langkah selanjutnya adalah A. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. B. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. C. Gosok dan putar kedua ibu jari tangan bergantian. D. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. E. Usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Ya, jawabannya adalah teman-teman B. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Tuang cairan hand rub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Ya, kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari tangan secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Oke, jawabannya sudah sangat jelas tadi ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal ke-10. Imunisasi dasar yang diberikan berulang saat anak usia sekolah dasar adalah A. Hepatitis B, B. Campak, C. BCG, D. DPT, E. polio. Ya, jawabannya adalah B. Campak. Ya, kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Imunisasi dasar yang diberikan pada saat anak usia kelas 1 sekolah dasar adalah imunisasi campak yang biasa dikenal di bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Kalau di teman-teman di puskesmas pasti sering melaksanakan ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya, share, like, and comment, serta subscribe. See you next video. Bye bye.